di mana pada tanggal 12 Agustus 2023 tim penyelidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima DUMAS atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021. Setibanya di Indonesia, ia mengenakan setelan jas rapi serta mendapat pengawalan pribadi, tidak ada aparat ataupun polisi, meskipun saat itu status SYL ini sudah sebagai tersangka. Luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi di Bloko Suto Channel dalam obrolan berita populer bersama saya yang sampai hari ini belum saja populer. Nah, sahabat-sahabat Bloko Suto Channel, kali ini kita akan coba mengobrolkan masih dengan kasus korupsi yang terjadi di tubuh Kementerian Pertanian. Karena akhir-akhir ini banyak memunculkan isu-isu baru, kasus-kasus baru yang masih berkaitan dengan kasus korupsi ini. Oke, seperti apa itu? Langsung saja di sini saya akan coba mengawali dengan mengantar melalui kronologi kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian, intrik-intrik, fakta-fakta, serta seperti apa perkembangan kasus ini sampai hari ini. 1. Kasus korupsi ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Pada tanggal 14 Juni tahun 2023, melalui bagian pemberitaan KPK, menyatakan dugaan korupsi di Kementan ini berawal dari laporan masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi, surat pertanggungjawaban SPJ fiktif, hingga pemerasan di lingkungan Kementan. Kemudian, pada tanggal 19 Juni 2023, SYL selaku Menteri Pertanian diperiksa oleh KPK selama 3,5 jam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya Pak SYL ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 6 Juni dan 16 Juni tahun 2023, namun berakhir mangkir karena kita ketahui kabarnya waktu itu Pak Mentan sedang melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Baru pada tanggal 26 September 2023 akhirnya pemeriksaan tadi berbuah hasil di mana dilakukan penetapan tersangka kepada SYL ya. Penting juga untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa pasal yang menjerat SYL ini yaitu pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan permintaan paksa atau pemerasan jabatan. Setelah dari situ, tanggal 28 September dilakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan uang 35 miliar, dokumen-dokumen, barang bukti elektronik, serta 12 senpi. Luar biasa ya sahabat-sahabat Bloko Suto Channel. Di lain sisi, masih dalam kasus korupsi ini, pemeriksaan juga dilakukan kepada 2 mantan pegawai KPK dan mantan peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, yaitu selaku pengacara dari SYL ini. Ya tentu kita akan bertanya-tanya, kok bisa ya mantan pegawai KPK, mantan peneliti ICW yang luar biasa hari ini kita lihat eksistensi lembaga tersebut dalam mengabari kasus-kasus korupsi di Indonesia, mau menjadi pengacara seorang yang diduga melakukan kasus korupsi.
Aneh tapi nyata ya sahabat-sahabat sekalian. Pemeriksaan kepada mereka dikabarkan karena kedua orang ini diduga akan menghancurkan dokumen penting sebagai bukti untuk menghilangkan jejak yang ditemukan dalam proses penggeledahan gedung Kementan. Dan tentu apa yang mereka lakukan ini mempunyai ancaman hukuman dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Nah, kalau kita mau mengenal seperti apa profil dari SYL, terkhusus itu lingkungan keluarganya, usut punya usut, ternyata SYL ini bukan satu-satunya anggota keluarga yang telah melakukan kasus korupsi dan pernah berurusan dengan KPK. Keluarga yang lain yaitu Dewi Yassin Limpo yang merupakan adik kandung dari SYL, di mana waktu itu ia menjabat sebagai anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Hanura, juga pernah melakukan kasus korupsi. Dan yang kedua, Haris Yassin Limpo, adik kandung laki-laki dari SYL ini, yang akibat dari kasus korupsi tersebut telah merugikan negara sebanyak 25 miliar. Ya, luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian, track record dari apa yang sudah dilakukan oknum-oknum keluarga Pak SYL ini. Sempat juga dalam perjalanan ke luar negeri Pak SYL ini, kala itu di Spanyol dan di Italia, dikabarkan Pak SYL ini menghilang. Nah, sontak berita tersebut memantik kembali amarah publik. Karena tentu saja kita tidak ingin akan ada tokoh kedua lagi setelah Harun Masiku. Namun dipastikan keberadaan Pak SYL setelah itu bisa diakses. Setibanya di Indonesia, ia mengenakan setelan jas rapi serta mendapat pengawalan pribadi, tidak ada aparat ataupun polisi, meskipun saat itu status SYL ini sudah sebagai tersangka. Luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. SYL ini terlihat di Terminal 3 Soekarno-Hatta dan meninggalkan bandara menggunakan mobil mewah. Kemudian setelah dari situ melakukan pertemuan dengan Surya Paloh selaku ketua umum partainya di gedung Nasdem Tower, dan juga mengatur pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang sekaligus kala itu Pak SYL dikabarkan ingin memberikan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Pertanian. Nah, di lain sisi, kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu tokoh besar Partai Nasdem ini kemudian tidak sedikit memunculkan tanggapan dari beragam pakar politik yang ada di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa ini satu bentuk dari ketajaman kerja politik cawe-cawe Pak Presiden Jokowi dalam menghadapi kontestasi Pilpres di tahun 2024. Luar biasa ya. Nah, kalau kalian nih sahabat-sahabat Bloko Suto Channel, seperti apa penilaiannya? Yang pasti yang dapat kita nikmati adalah ketika semakin banyaknya poros perlawanan politik yang terbuka dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024, elit-elit politik ini tidak saling mengamankan posisi mereka. Meskipun KPK hari ini terkesan manut pada kekuasaan, ya adalah 1-2 kasus yang terbongkar kalau kita menggunakan pendekatan dari penilaian pakar-pakar politik kita di Indonesia di awal tadi. Tinggal kedepannya kita tunggu nih, seperti apa balas dendam dari orang-orang yang hari ini merasa terzalimi dengan kerja cawe-cawe politik Pak Presiden Joko Widodo. Ya, satu alasan kenapa kemudian dalam video ini kami kembali mengobrolkan kasus korupsi yang terjadi di tubuh Kementerian Pertanian, karena melalui kasus ini membuka kasus baru di luar kasus korupsi namun masih berkaitan. Yaitu berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Pak Menteri Pertanian untuk menutup-nutupi kasus ini atau tidak membuka kasus ini ya. Itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, tentu ini berkaitan dengan akhirnya semakin kemari semakin menegaskan kepada kasak kusuknya integritas dan independensi KPK yang semakin hari semakin terang. Beredar foto Pak Firly Bahuri dan SYL yang diduga saat keduanya tengah bermain bulu tangkis pada Desember tahun 2022.
Foto ini kemudian dihubungkan dengan berita laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mentan SYL. Dan kabar terbaru bahwa laporan dari penjaga gor lapangan badminton ini mengatakan pertemuan Firly dan SYL tanpa main bulu tangkis. Ya, jangan salahkan ya, imajinasi liar netizen, bahkan saya pun semakin beringas kalau menduga-duga kasus pemerasan ini akan berpotensi benar terjadi. Dan dugaan pemerasan ini muncul setelah adanya salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir SYL di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Agustus lalu. Ya, kembali lagi tadi, selain beberapa faktor atau pendekatan yang bisa kita lihat kasus ini berpotensi benar terjadi, orang-orang kemudian menikmati dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian itu juga karena semakin kemari persepsi kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi KPK yang semakin menurun ya. Oleh karena itu orang-orang akan semakin suka dalam bentuk sinis begitu ketika ada sesuatu yang mencederai integritas dan independensi KPK ya. Kemudian sebenarnya ada yang lebih parah. Ketika laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada pihak mentan SYL baru dilakukan hari ini, entah siapapun itu, kalau dia dari pihak mentan SYL tentu akan sangat menyedihkan. Kok ketika baru Anda ditetapkan sebagai tersangka, kok ketika baru kasus ini terbongkar, baru laporan ini kemudian muncul ke permukaan? Berarti selama ini ada upaya-upaya jahat, ada kerja-kerja maksiat yang kalian upayakan untuk langgeng di Indonesia. Dan itu terjadi antara lembaga negara yang punya peranan sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Sudah kasus korupsi ini efeknya sangat luar biasa. Merusak generasi, merusak sistem, menghapus lapangan kerja, merugikan negara, merugikan masyarakat, dan lain-lain sebagainya yang saya sudah sampaikan melalui video pembahasan korupsi dalam akun channel Blogos atau channel ini ya dalam kesempatan lalu. Sudah korupsinya ditutup-tutupi, malah kemudian melahirkan satu kasus korupsi baru, yaitu pemerasan. Di mana tentu dalam kasus pemerasan ada praktik menutupi kasus asal dibayar dengan satu bentuk materi tertentu. Ya anggaplah itu uang begitu. Ada upaya saling mengamankan posisi. Di samping itu sembari sebenarnya kalian saling merasa takut. Sampai akhirnya hari ini mulai terbongkar strategi itu. Satu merasa takut ia ketahuan melakukan kasus korupsi. Satu, ia takut kerakusannya terbongkar dan ketahuan. Tentu ini semakin menegaskan kasak kusuk integritas dan independensi KPK ketika betul kasus ini terjadi. Kalau tingkatan pimpinan saja sudah berani melakukan kasus pemerasan seperti ini, bagaimana dengan orang-orang yang berada di tingkatan bawah? Misalnya dalam praktik-praktik penyelidikan dan penyidikan. Ya bisa jadi ada bukti-bukti yang coba digelapkan, ada dokumen-dokumen yang coba digandakan, ada barang-barang bukti yang coba dihilangkan, dan praktik-praktik jahat lainnya yang bisa kita duga ya. Dan tentu saja itu hampir pasti akan terjadi begitu. Nah makanya dugaan ini harusnya memantik kesadaran Dewan Pengawas KPK juga salah satunya. Yang dimana amanat Undang-Undang KPK ini menaruh fungsi substansial kepada Dewan Pengawas agar dalam kerja-kerja penanganan penegakan hukum KPK ini berjalan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar begitu. Dulu Undang-Undang KPK ini mengancam adanya pelemahan KPK karena diduga akan ada orang-orang yang kemudian diselip-selipkan untuk menahan-nahan ketajaman KPK dalam memberantas kasus korupsi. Nah hari ini semakin nampak dalam wujud yang lain kejahatan atau berbahayanya undang-undang ini. Ketika dugaan pemerasan ini akhirnya nanti terbongkar dan terbukti benar terjadi, bukan tidak mungkin Dewan Pengawas juga ikut bermain di dalamnya ya. Karena ini setingkat pimpinan loh yang melakukan itu.
teman-teman sekalian ya. Sekali lagi yang saya ingin tekankan, apabila dugaan pemerasan ini benar-benar terjadi, luar biasa, terjadi sebuah istilah yang dinamakan double extraordinary crime, double kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menggabungkan dua lembaga negara besar. Ya. Anda menutup-nutupi kasus korupsi dengan efek yang luar biasa, secara otomatis melahirkan kasus korupsi baru yang pada akhirnya merusak tatanan penegakan hukum kita. Dalam jangka panjang akan membiasakan penguatan terhadap kejahatan dan kerja-kerja maksiat dalam kerja-kerja politik pemerintahan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Blog Kosuto Channel lainnya, mari terus kita suarakan isu ini ya di tengah-tengah gempuran berbagai macam media berita yang tidak penting ya. Semoga yang terus kita kedepankan berita-berita seperti ini agar terus terdengar, agar terus menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena bukan tidak mungkin skandal besar ini berpotensi untuk dikecilkan, berpotensi di framing untuk seakan-akan tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak terdengar. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.